amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-115, yaitu bab jawazu al-insiraf minas shalah anil yamin wasyimal, yaitu bolehnya berpaling dari salat atau bergeser baik dari sebelah kiri atau baik dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Bolehnya berpaling ke belakang, ya, berpaling dari salat atau sesudah salat baik dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Hadis yang ke-1636 dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala la yaj'alanna ahadukum lisyaitani min nafsihi juz'a la yara illa anna haqqan alaihi alla yansarifa illa an yaminihi aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya janganlah salah seorang di antara kalian menjadikan syaitan bagian dari dirinya, di mana dia tidak memandang kebenaran kecuali berpaling dari sebelah kanan saja. Sungguh aku melihat Rasulullah SAW banyak berpaling dari salat, yaitu dari sebelah kirinya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Suddi qala sa'altu Anasan qala ansarifu idza shallaitu an yamini aw an yasari qala amma ana fa aktsaru ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Dari Suddi, beliau berkata bahwasanya aku bertanya kepada Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bagaimana aku berpaling ketika aku selesai dari salat, apakah dari kananku atau kiriku? Kemudian Anas mengatakan, adapun saya maka saya melihat Rasulullah SAW itu banyak berpalingnya dari sebelah kanannya. Juga dari hadis selanjutnya dari Anas, anna Nabi SAW kana yansarifu an yaminihi, bahwasanya Nabi SAW, kata Anas, itu berpaling dari salatnya dari sebelah kanannya. Maka hadis ini ada dua riwayat, kita lihat di sini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis Anas, di mana hadis Abdullah bin Mas'ud tadi menyebutkan bahwasanya berpaling. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya aku melihat banyak, ya, atau saya melihat bahwasanya Rasulullah SAW itu sering berpaling itu dari sebelah kirinya. Sedangkan hadis Anas mengatakan, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah SAW berpaling dari salatnya dari sebelah kanannya. Maka di sini wallahu ta'ala alam disebutkan oleh Imam Nawawi yang seolah-olah bertentangan, tapi kata Imam Nawawi bahwasanya, dan para ulama yang lain mengatakan bahwasanya, ya, Abdullah bin Mas'ud memberikan kabar kepada kita sesuai dengan apa yang beliau lihat. Begitu juga Anas bin Malik memberikan kabar kepada kita sesuai dengan apa yang beliau lihat. Maka untuk menggabungkan dua hadis ini adalah bolehnya kedua-duanya, yaitu boleh seorang ketika selesai sholat berpaling lewat sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Ini tentunya bagi imam yang dimaksud. Dan berpaling maksudnya apa? Al-insirah minas shalah ini maksudnya apa? Ini perlu juga dipahami. Insirah di sini artinya seorang ketika dia selesai sholat, ya ini imam, ya, setelah dia mengucapkan assalamualaikum kanan dan ke kiri, kemudian dia tetap berdiri, tetap duduk menghadap kiblatnya selama, kata para ulama, membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia berpaling ke belakang. Maka Rasulullah SAW
selesai sholat itu beliau menghadapkan wajahnya kepada sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan shalafa min salatihi yuqbilu alaina biwajhihi. Bahwasanya sahabat mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai salat maka beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Berarti kalau menghadapkan wajahnya kepada kami, beliau benar-benar membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat, menghadap kepada jemaah. Adapun yang maksud dalam hadis ini yaitu insiraf an yamin aw shimal, dari sebelah kiri atau kanan, maksudnya adalah cara beliau berputar atau merubah posisi, boleh dari sebelah kanan atau boleh sebelah kiri. Itu yang dimaksud. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala makna dari hadis ini. Bukan berarti sebagian orang meyakini bahwasanya memahami hadis ini dengan mengatakan bahwasanya seorang imam selesai sholat kemudian dia menghadap ke sebelah kanan dirinya. Berarti kalau dia menghadap sebelah kanan dirinya berarti dia menjadikan makmum sebelah kanannya kiblat sebelah kirinya, atau kebalikan. Dia menghadap ke sebelah kiri, kirinya makmum, kemudian kiblat di kanannya. Bukan begitu. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW selesai sholat menghadapkan wajahnya kepada kami. Jadi menghadapkan wajahnya seutuhnya kepada kami. Berarti membelakangi kiblat. Cuman bergesernya bagaimana? Mutarnya ke kanan atau ke kiri. Itu yang dimaksud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis Anas ini. Ini yang disebutkan, penafsiran yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang insyaallah lebih mendekati kebenaran ya, ini maksud dalam hal ini. Jadi bukan berarti kata beliau justru adapun orang yang memahami bahwasanya imam itu menghadap ke sebelah kanan ya, ketika selesai sholat kemudian dia menghadap ke sebelah kanan dirinya, memberikan sebagian mukanya kepada makmum, itu adalah pemahaman yang keliru ya. Bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh sahabat adalah menghadapkan wajahnya kepada jamaah, kepada kami, kata sahabat, yaitu karena Rasulullah SAW idzan sharafa min salatihi yuqbilu alaina biwajhihi, itu Nabi menghadapkan wajahnya kepada kami setelah baca istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, wallahu alam, ini maksud dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian bab selanjutnya, bab istihbabu yaminil imam, yaitu bab yang menjelaskan di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, yaitu disunnahkan, dianjurkan berada di sebelah kanan imam. Hadis dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqulu rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu aw tajma'u ibadak. Dalam riwayat lain disebutkan walam yadhkur yuqbil alaina biwajhihi. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya dulu kami salat bersama di belakang Rasulullah SAW dan kami menginginkan berada di kanan Nabi SAW, di mana Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada kami. Dan begitulah, dan aku mendengar Rasulullah SAW membaca doa Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak au tajma'u ibadak. Ya Allah, jagalah diriku dari azab engkau ketika engkau membangkitkan hamba-hamba engkau, yaitu pada hari kiamat. Hadis ini wallahu alam dari Bara' bin Azib yang disebutkan tentang bahwasanya kami, disebutkan oleh beliau, kami ingin berada di sebelah kanan Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak disebutkan yuqbilu alaina biwajhi, tidak disebutkan lafaz beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, tidak disebutkan lafaz tersebut. Hanya disebutkan bahwasanya kami ingin berada di samping kanan beliau ketika salat, yaitu makmum. Dalam bab ini ada hadis yang lain yang menyebutkan ya,
bahwasanya Allah SWT, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamin as-sufuf. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama, yaitu bahwasanya Allah dan malaikat berselawat atau mendoakan orang yang berada di sebelah kanan shaf. Kanan shaf, ya. Hadis ini para ulama menjelaskan hadisnya lemah. Adapun hadis yang sahih adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yasila as-sufuf, yaitu orang yang menyambung shaf. Menyambung artinya menyempurnakan shaf. Maka Allah SWT dan malaikatnya mendoakan orang yang menyambung shaf, bukan yang memutuskan shaf. Nah, wallahu a'lam tentang ini. Adapun hadis Bara', ya, Bara' beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, kami ketika salat bersama Rasul suka di samping kanan. Tapi tentunya hadis yang lain menunjukkan bahwasanya yang lebih utama adalah berada di belakang imam, yaitu di shaf pertama, itu yang lebih utama. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi bahwasanya sebaik-baik shaf laki-laki adalah awwaluha, yaitu di awalnya, shaf pertama maksudnya. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat mendoakan orang yang berada di shaf pertama. Dan seburuk-buruk shaf adalah bagi laki-laki adalah yang paling akhir. Nah, maka yang dianjurkan adalah seorang berada di shaf pertama, bukan hanya di sebelah kanan, tapi di shaf pertama itu yang dianjurkan. Dan yang paling utama adalah shaf pertama, sebagaimana Nabi sebutkan khairu sufufi rijal awwaluha, bahwasanya sebaik-baik shaf laki-laki adalah di shaf yang pertama. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab karahatu asyuru' fi nafilatin ba'da syuru'il muadzin, yaitu bab yang menjelaskan tentang dimakruhkannya asyuru', yaitu memulai salat sunnah setelah muadzin memulai iqamah. Bab yaitu dijelaskan dimakruhkannya memulai salat sunnah ketika muadzin sudah memulai iqamah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika salat sudah dikumandangkan atau sudah didirikan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lafaz yang lain Nabi SAW mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah, bahwasanya jika salat didirikan maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Malikin ibni Buhainah anna Rasulullah SAW marra bi rajulin yusalli wa qad uqimat salatu subhi fakallamahu bi syai'in la nadri ma huwa falamma sarafna ahadna naqul madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li yushiku an yusalli ahadukum as-subha arba'an. Dari Abdullah ibni Malik ibni Buhainah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang yang sedang melakukan salat. Ketika itu sudah didirikan salat subuh, yaitu sudah qamat. Maka Nabi SAW berbicara kepada orang tersebut dengan sedikit pembicaraan yang kami tidak mengetahui. Setelah kami selesai salat, yaitu salat subuh, kami mendatangi orang tersebut dan kami berkata kepadanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepadamu? Maka orang itu mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, hampir saja salah seorang di antara kalian melaksanakan salat subuh 4 rakaat. Kata Nabi, hampir saja salah seorang di antara kalian melakukan salat subuh 4 rakaat, yaitu ketika sudah qamat kemudian dia masih salat sunnah. Soalnya dia salat sunnah 2 rakaat ditambah nanti salat subuh
2 rakaat. Kata Nabi, hampir saja seorang di antara kalian melaksanakan sholat subuh 4 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Abdullah ibni Buhaina, Nabi mengatakan kepada orang itu, atusalli subha arba'an, apakah kamu ingin sholat subuh 4 rakaat? Kata Nabi kepada orang tersebut yang dia sholat sunnah ketika sudah iqamah. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Sarjis, qala dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil ghadati fa shalla rak'ataini fi janibil masjid thumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya fulan bi ayyi salataini i'tadatta abi salatika wahdaka am bi salatika ma'ana. Dari Abdullah bin Sarjis, beliau mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia masuk masjid sedangkan Rasulullah SAW sedang sholat subuh. Kemudian dia sholat 2 rakaat di samping masjid, wallahualam di samping atau di teras masjid. Kemudian dia baru setelah itu masuk bersama Rasulullah SAW berjamaah. Selesai Nabi sholat, maka Nabi bertanya kepada orang tersebut, wahai fulan, 2 rakaat dengan sholat manakah yang engkau anggap? Dengan sholat manakah yang engkau anggap sholatnya? Itu sholat yang kamu anggap itu sholat kamu sendirian atau sholat bersama kami? Maka ini beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini, yaitu bab tadi diberikan bab oleh judul oleh Imam Nawawi, yaitu dimakruhkan memulai sholat sunnah ketika muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Dalam hal ini Nabi SAW tadi mengatakan, idza uqimatis shalah fala sholata illa al-maktubah. Kalau sudah didirikan sholat, yaitu sholat wajib, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib, itu ketika sudah iqamah. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seperti yang sudah pernah kita sebutkan juga, yaitu muadzin, yaitu siapa yang azan dia yang iqamah. Karena syuru'ul muadzin, muadzin artinya orang yang azan. Maka sunnahnya gimana? Siapa yang azan dia yang iqamah, itu yang sunnah. Ya. Siapa yang azan dia yang iqamah. Bukan yang azan A kemudian iqamah B. Bukan begitu. Siapa yang azan, si A azan dia ya, iqamah si A juga, begitu. Itu sunnahnya. Maka di sini disebutkan ketika sholat sudah dikumandangkan, maksudnya sudah iqamah, maka tidak ada sholat kecuali maktubah. Apa maksud hadis ini? Berbeda pendapat para ulama dalam hal ini. Ketika seorang, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh memulai sholat sunnah ketika sudah mulai iqamah. Jadi ketika iqamah dikumandangkan, kemudian dia mulai sholat sunnah, ini dilarang. Ini masuk dalam kata Nabi ini, tidak ada sholat kalau sudah dimulai iqamah. Artinya apa? Kalau sudah mulai iqamah, maka kita tidak ada lagi memulai sholat. Ingat, memulai sholat sunnah. Adapun yang kedua, ketika seorang sedang sholat sunnah. Ketika seorang sedang sholat sunnah, kemudian iqamah, muadzinnya iqamah, mendirikan sholat. Apa yang dia lakukan? Dalam hal ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yaitu dia memutuskan sholatnya dalam keadaan apapun dia. Maksudnya apakah dia dalam rakaat pertama, dalam kedua, dia ruku, dia sujud. Pokoknya ketika dia mendengar iqamah, dia putuskan serta merta. Dalilnya apa? Hadis ini kata pendapat pertama, yaitu ketika Nabi mengatakan fala sholata ilal maktubah, tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajib. Berarti seorang ketika sedang sholat sunnah, dia batalkan bagaimanapun keadaannya, baik dia rakaat pertama, kedua, dia sujud, dia ruku dan sebagainya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua berlawanan, yaitu dia sempurnakan walaupun bagaimanapun keadaannya. Baik dia baru mulai sholatnya, dia masih di rakaat pertama, dia masih ruku atau sujud, dia sempurnakan dulu sholatnya, baru dia masuk ke jemaah. Dalilnya adalah diantaranya adalah firman Allah SWT dalam surah Muhammad, "Fala tubtilu a'malakum."
wala tubtilu a'malakum. Janganlah Anda membatalkan amalan Anda, dan sholat termasuk amalan. Dilarang seorang membatalkan amalannya, termasuk sholat di sini. Sedangkan dia dalam sholat, maka jangan dia batalkan kecuali diselesai dulu baru dia masuk ke jamaah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang pertengahan, dan mudah-mudahan ini lebih kuat. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu seorang ketika dia mendengar mendengar muadzin iqamah, maka dia melihat dirinya. Kalau dia di rakaat yang kedua atau dia sudah banyak melakukan sholat dari dia sholat sunnah ya, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau dia sudah di rakaat yang kedua, maka hendaknya dia sempurnakan dengan dia meringankan bacaannya. Meringankan maksudnya tetap dia tenang sholatnya, tumakninah, tapi mungkin tidak mesti dia baca 3 kali zikirnya misalnya, cukup sekali atau 2 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, cukup, atau subhana rabbiyal azim sekali. Itu namanya takhfif, meringankan sholat. Dia sempurnakan sholatnya kalau dia di rakaat yang kedua atau sudah melewati banyak dari bagian sholatnya. Tapi kalau dia masih di rakaat pertama masih awal dia, maka sebaiknya dia membatalkan sholatnya, kemudian dia masuk pada jamaah. Karena itu lebih utama mendapati imam ketika takbiratul ihram. Itu ada keutamaan. Maka ini pendapat yang pertengahan insyaallah dalam hal ini, bahwasanya seorang ketika dia sholat sunnah, kemudian imam datang, kemudian iqamah, maka seorang melihat dirinya. Kalau dia sudah di rakaat yang kedua, baik dia dalam keadaan berdiri atau dia ruku, maka sebaiknya atau tidak apa-apa dia menyempurnakan sholatnya, tapi dengan dia takhfif, dia ringankan bacaannya. Mungkin bacaan ayatnya dibaca ayat pendek, jangan dia panjangkan pula, tapi diringankan bacaannya, sehingga dia bisa mengumpulkan yajma baina husnain, yaitu dia mengumpulkan 2 kebaikan. Sholat sunnahnya tetap ada, tetap dia dapatkan, tidak dia batalkan, kemudian dia tetap mendapatkan rakaat pertama, dia tidak ketinggalan dalam berjamaah. Maka ini insyaallah pendapat yang lebih utama ya. Kemudian hadis Abdullah bin Buhainah tadi, bahwasanya Nabi SAW itu memberikan peringatan kepada orang yang dia tadi ketika Nabi sudah datang berarti sudah qamat, kemudian orang ini baru mulai dia sholat. Ini yang tadi disebutkan. Apakah engkau akan menjadikan sholat subuh untuk 4 rakaat? Ini menunjukkan bahwasanya ya seorang kalau sudah iqamah, sudah mulai iqamah, tidak boleh dia mulai pula sholat sunnah. Sudah selesai berarti. Maka yang dilarang di sini apa? Memulai. Ini yang disebutkan oleh Nabi tadi, hampir saja salah seorang di antara kalian sholat subuh 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat. Itu dengan dia sholat 2 rakaat kemudian sendiri, kemudian dia tambah 2 rakaat bersama imam. Kemudian juga sahabat yang tadi yang kedua, yang dia datang kemudian dia sholat di luar atau di samping masjid. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam masjid. Nabi bertanya kepada dia, sholat kamu yang kamu anggap yang mana? Sholat kamu sendiri itu sholat bersama kami, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan juga bahwasanya ya ketika sudah selesai, ketika sudah mulai ini berarti sudah mulai sholat ini. Maka seorang hendaknya langsung dia sholat wajib. Sholat sunnah dia tinggalkan. Ini yang perlu dipahami ya dengan baik, bahwasanya ya ketika sudah iqamah atau sudah mulai sholat wajib, maka hendaknya seorang bergabung bersama imam, yaitu untuk masuk ke dalam sholat wajib, karena sholat wajib tentunya lebih utama daripada sholat sunnah. Karena ada sebagian orang yang dia tetap dia sholat sunnah, dia selesaikan dulu. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya pendapat pertengahan adalah seorang ketika dia di pertengahan sholat atau dia di rakaat yang kedua boleh ya, dia sempurnakan. Tapi kalau dia baru mulai, maka sebaiknya dia
memutuskan sholatnya kemudian bergabung dengan imam. Kemudian bab selanjutnya, bab ma yaqulu idza dakhala al-masjid, yaitu bab yang menjelaskan apa yang seharusnya dibaca ketika masuk masjid, itu doa ketika masuk masjid. Dari Abi Usaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahdukum al-masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dari Abi Usaid radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma iftah li abwaaba rahmatika, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaja, ketika dia keluar dari masjid, falyaqul, hendaknya dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah aku meminta kepada engkau karuniamu. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita doa, ya, doa yang dianjurkan kita atau disunnahkan bagi kita untuk kita baca sebelum atau ketika kita masuk ke dalam masjid, di mana kita ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan kemudian membaca doa ini. Dan sebenarnya ini salah satu doa. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya doa yang lengkap adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lainnya. Ini hadis Imam Muslim, yaitu Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ada doa yang lain juga yang lebih panjang, yang lebih lengkap, yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, yaitu A'udzu billahil azim biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Ini doa masuk masjid yang lengkap yang diberikan oleh Imam Abu Daud yang lainnya, yaitu A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Yaitu artinya A'udzu billahil azim, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, biwajhil karim, dengan wajah Allah yang mulia, wa sultanihil qadim, dan juga kekuasaan Allah yang sudah ada sejak lama, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Bismillah walhamdulillah kemudian dia baca bismillah walhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah aku bersalawat kepada Nabi dan kepada keluarga beliau. Kemudian Allah maghfirli dzunubi, dia baca ya Allah ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian ketika keluar juga membaca itu, kemudian dia merubah yang akhirnya saja, merubah akhirnya dengan baca Allahumma iftahli Allahumma inni as'aluka min fadlik, yaitu ya Allah aku meminta kepada Engkau karuniamu. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita masuk masjid, ya. Tentunya ya doa ini doa yang disunahkan, dianjurkan, dan kalau kita bisa lihat makna, ya, bagaimana kita berlindung kepada Allah SWT dengan wajahnya, dengan kekuasaannya dari syaitan, menunjukkan bahwasanya ketika kita masuk masjid pun ya syaitan tetap akan menggoda dan sebagainya. Kemudian ketika kita masuk masjid, ya, membaca bismillah, memuji Allah SWT. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita bisa diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk bisa datang ke rumahnya, ke masjid, bersalawat kepada Nabi SAW. Dan juga tentunya ini salah satu adab dalam berdoa, yaitu berdoa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Kemudian kita berdoa Allahumma ighfirli dzunubi. Ini doa ya ketika kita masuk masjid, minta kepada Allah agar diampuni dosa dan dibukakan pintu rahmat Allah SWT. Yang mana di masjid itu adalah tempat rahmat Allah SWT. Kita minta kepada Allah agar dibukakan lagi kepada kita rahmat Allah SWT. Kemudian ketika keluar kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah aku minta kepada Engkau karuniamu.
karunia Allah SWT yang maha luas, yang maha banyak, baik itu karunia dunia dan akhirat. Kemudian bab selanjutnya, bab istihbab tahiyatul masjid bi rak'ataini wa karahatul julus qabla salatihima wa annaha masyru'atun fi jami'il awqat. Yaitu bab disunnahkannya tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat ketika masuk masjid, dan dimakruhkan duduk sebelum melakukan salat 2 rakaat. Yaitu duduk di masjid sebelum salat 2 rakaat. Dan salat tahiyatul masjid itu dianjurkan, disyariatkan di semua waktu. Di semua waktu atau di setiap waktu. Hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlisa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia falyarka' rak'ataini, ya, ruku' 2 rakaat, maksudnya salat 2 rakaat qabla ayyajlisa, yaitu hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Kemudian riwayat selanjutnya dari Abi Qatadah juga, qala dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun baina dhahrani an-nas. Qala fajalastu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlisa. Qala faqultu ya Rasulullah ra'aituka jalisan wan nasu julusan. Qala fa idza dakhala ahdukum masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu juga hadis ini, yaitu beliau mengatakan, saya masuk ke dalam masjid dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di antara manusia. Maka aku pun duduk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apa yang menghalangimu untuk sholat 2 rakaat sebelum kamu duduk? Aku mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya aku melihat engkau duduk dan juga manusia semua dalam keadaan duduk. Rasulullah SAW mengatakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana li ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dainun faqadani wa zadani wa dakhaltu alaihi al-masjid faqala li shalli rak'ataini. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya Nabi memiliki hutang kepadaku. Jabir mengatakan Nabi berhutang kepadaku, kata Jabir. Maka kemudian Nabi membayar kepadaku hutang tersebut dan melebihkannya kepadaku. Kemudian aku masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, salatlah 2 rakaat. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadis Abi Qatadah tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Yes. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya para ulama sepakat, ijma para ulama bahwasanya salat tahiyatul masjid itu disyariatkan, ya, disunnahkan. Jumhur para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Ulama Zahiriyah mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Apa dalil mereka? Kita bisa lihat hadis ini. Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain disebutkan tadi bahwasanya jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Maka ini menjadi dalil bagi ahlu zahir yang mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Tapi wallahu alam, ya, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah, ya, tidak sampai kepada wajib, ya. Nah, wallahu alam, ini memang berbeda, ya, pendapat para ulama dalam hal ini, ya. Kemudian
Tadi disebutkan dalam judul ya, bahwasanya disyariatkan sholat tahiyatul masjid kapan saja. Masuk dalam hal ini apa? Ketika juga waktu-waktu terlarang sholat, misalnya habis sholat subuh atau habis sholat asar. Ini dua di antara dua waktu yang terlarang untuk sholat. Maka seorang ketika masuk masjid ketika dua waktu tersebut, maka juga ya, dianjurkan tetap ya, disunahkan bagi dia untuk sholat tahiyatul masjid. Karena yang dilarang itu adalah sholat yang sunnah mutlaqah, kata para ulama. Yang dilarang itu adalah sunnah mutlaqah. Tapi sunnah dzatul asbab, sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu atau sholat jenazah misalnya, boleh dilakukan setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Ya Allah alam, ini insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini. Maka dalam hal ini juga menunjukkan kepada kita ya, terlepas perbedaan pendapat para ulama, walaupun jumhur tadi mengatakan sunnah ya, tapi hendaknya kita tidak meninggalkannya. Karena sampai Nabi SAW ketika khutbah ya, pernah khutbah Jumat, kemudian ada seorang yang masuk masjid, kemudian dia duduk. Langsung Nabi mengatakan, "Qum sholli," ya, berdiri kemudian salat. Ketika khutbah. Maka ini menunjukkan, dan ini menjadi dalil bagi ulama Zahiriyah mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Maka dalam hal ini kita kalau bisa tidak meninggalkan tahiyatul masjid, artinya salat sunnah sebelum duduk. Para ulama menjelaskan juga perlu diketahui bahwasanya seorang ketika dia masuk masjid itu, yang penting dia masuk masjid itu dia sholat terlebih dahulu. Apakah dia itu sholat diniatkannya sholat tahiyatul masjid, memang tahiyatul masjid, atau dia sunnah wudu, atau dia sunnah qabliyah, misalnya qabliyah zuhur misalnya, atau qabliyah subuh, maka itu cukup. Jadi seorang ketika dia masuk masjid sebelum subuh misalnya, dia niatkan itu sunnah qabliyah, maka itu sudah cukup masuk dalam hal itu apa? Tahiyatul masjid. Ini yang perlu dipahami. Jadi maksud dari tahiyatul masjid adalah seorang tidak dia masuk ke dalam masjid kecuali dia sholat sunnah terlebih dahulu. Sholat terlebih dahulu. Jadi tahiyah artinya adalah penghormatan. Perlu kita ketahui bahwasanya masjid adalah rumah Allah. Masuk ke dalam masjid ada penghormatan terhadap rumah Allah. Bagaimana penghormatannya? Seorang tidak duduk kecuali dia sholat sunnah terlebih dahulu. Maka dalam hal ini dia yang penting adalah dia sholat sunnah. Apakah dia memang niatkan sunnah tahiyatul masjid secara zatnya, atau memang dia niatkan yang lain? Boleh. Itu sholat sunnah qabliyah, dan itu cukup, dan itu dibolehkan. Sebagaimana juga seorang misalnya ketika dia masuk ke Masjidil Haram, maka sunnah dia yang pertama kali ketika dia masuk ke Masjidil Haram dia adalah tawaf, karena sunnahnya adalah tawaf. Artinya dalam hal ini seorang ketika dia masuk ke dalam masjid ya, pertama kali dia sunnah ya, melakukan sholat terlebih dahulu. Sebagaimana tadi disebutkan, seorang pertama kali datang ke Mekah, pertama kali ya tawaf kudum ya. Tawaf ketika datang maka dia hendaknya dia tawaf ya. Kemudian bab selanjutnya, bab istihbab raka'ataini fil masjid liman qadima min safarin awwala qudumihi, yaitu disunahkan kata Imam Nawawi salat 2 rakaat di masjid bagi orang yang baru datang safar. Ketika pertama kali dia datang. Jadi dianjurkan seorang yang baru sampai safar melakukan perjalanan jauh, dia datang ke masjid kemudian dia salat. Hadis ini dari Jabir bin Abdullah yaqul isyara minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran falamma qadima Madinah amarani an atiyal masjid fa usalliya rak'ataini. Dari Jabir beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dariku seekor unta. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk ke masjid dan salat 2 rakaat di dalamnya. Kemudian dari Jabir juga qala kharajtu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wazatin fa abtu abi jamali wa a'ya thumma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabli wa qadimtu bil ghadati faji'tu al masjid fa wajadtuhu ala babil masjid qala al an hina qadimta qultu na'am
Qala fada' jamalaka wadkhul fasalli rak'ataini fadakhaltu fasallaitu tsumma raja'tu. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mengatakan, aku keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Kemudian untaku ini lambat jalannya, capek dia, jalannya lambat. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah SAW datang duluan, sampai duluan ke Madinah. Kemudian aku datang sampai ke Madinah pada waktu pagi. Maka kemudian aku mendatangi masjid, maka aku telah mendapati beliau, yaitu Rasulullah, di pintu masjid. Kemudian Nabi mengatakan, sekarang baru kamu nyampe, kata Nabi. Iya, kataku. Kata Jabir, iya. Maka Nabi mengatakan, tinggalkanlah, biarkanlah untamu, maka masuklah ke dalam masjid dan sholatlah 2 rakaat. Maka kata Jabir, aku pun masuk masjid, dan kemudian aku sholat, dan kemudian baru aku pulang. Dari Ka'ab bin Malik, anna Rasulullah SAW kana la yaqdamu min safarin illa naharan fid duha, fa idza qadima bada bil masjid fa shalla fihi rak'ataini thumma jalasa fihi. Dari Ka'ab bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak datang dari safar kecuali pada siang hari. Artinya beliau tidak pulang ke rumahnya, kembali ke rumahnya dari perjalanan kecuali pada siang hari pada waktu duha. Dan ketika beliau datang maka beliau memulainya dengan masjid, yaitu beliau ke masjid terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru duduk di situ. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita juga, ya, hadis Jabir, bahwasanya disunahkan, ini diantara sunnah yang mungkin termasuk sunnah mahjurah, yaitu sunnah yang sudah ditinggalkan, yaitu seorang ketika datang dari safar, dia hendaknya dia tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi dia ke masjid. Ya, ini diantara sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pulang dari safar yang jauh, kemudian beliau pulang ke rumah. Tidak pulang ke rumah langsung, tapi beliau ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian beliau duduk di situ. Ini sunnah, ya, diantara sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga dianjurkan di sini, seorang ketika dia pulang dari safar, dia hendaknya kalau bisa dia datang itu pada siang hari. Ya. Maksudnya kenapa? Kalau malam hari mungkin membuat keluarganya kaget dan sebagainya. Itu disebutkan, ya, oleh para ulama. Maka ini diantaranya yang disunahkan, ya. Tentunya lebih siang itu jika memungkinkan tentunya. Adapun sekarang mungkin ya bisa saja seorang, ya, dengan kita punya handphone dan sebagainya, bisa saja seorang memberitahu keluarganya bahwa dia akan datang jam sekian dan sekian. Tapi ini yang kita sebutkan adalah sunnah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW dahulu datang, biasanya datang pada siang harinya, ya, masuk ke rumahnya atau datang ke kampungnya, ke Madinah, pulang ke Madinah itu pada siang hari sampai, ya, diusahakan sampai ke rumah itu siang. Kemudian memulai dengan masjid. Kemudian juga diantara faedahnya bahwasanya seorang ketika dia pulang dari safar, dan ini tentunya bagi orang yang dia, ya, seperti di sini Nabi SAW, ketika dia memulai, ya, pulang dari safar, kemudian dia sholat di masjid, kemudian dia tidak apa-apa, dia duduk di masjid, kemudian mungkin ada orang-orang yang akan ingin berjumpa dengan dia. Ya, dan itu biasa, bisa seorang bertanya gimana perjalanan kemarin, itu boleh, ya, tidak ada masalah. Ya, seorang ketika baru sampai dari perjalanan yang jauh misalnya, kemudian temannya mengunjungi dia, mungkin bertanya bagaimana perjalanan, bagaimana apa yang bisa, apa pelajaran dan sebagainya. Nah, ini juga, ya, bagaimana Nabi SAW ketika selesai sholat kemudian beliau duduk di masjid, ya, kemudian menyambut ada sahabat yang datang yang bertanya dan sebagainya, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa bab yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana susunan shaf makmum yang benar ketika shaf pertama sudah penuh, untuk shaf yang kedua dimulai dari tengah apa mulai dari sisi kanan? Ya, dari tengah. Mulai shaf itu dari tengah. Ya, di belakang imam. Baik shaf pertama, kedua, ketiga, seterusnya seperti itu. Ya, dimulai dari tengah,
baru ke kanan kiri dan seterusnya. Ya. Bagaimana kalau muadzin sedang tidak siap atau tidak ada di tempat sementara imam sudah masuk masjid, apakah boleh orang lain yang iqamah? Boleh tentunya. Yang kita sebutkan tadi adalah yang utamanya seperti itu. Ya, kalau muadzin A ya iqamah A. Itu yang utama seperti itu. Tapi kalau misalnya muadzin yang batal wudunya kemudian dia ke hamam, ya, kamar mandi dan sebagainya, ya insyaallah boleh. Itu tidak terlarang. Tapi yang kita sebutkan tadi adalah itulah yang paling utama. Nah, apakah anak kecil yang belum balik bisa memutuskan shaf ketika mereka berada di shaf orang dewasa? Benar kita sebutkan bahwasanya anak kecil ya, ketika dia masuk dalam shaf adalah anak kecil itu yang ketika dia sudah mulai mumayyiz maka boleh dia sholat. Ya, umur 5 atau 6 tahun yang dia sudah mumayyiz, yang dia sudah tahu. Karena umur 6 tahun, 7 tahun kan dia sudah diperintahkan sholat. Berarti sholat mereka sah dan tidak memutus shaf berarti. Ya, kalau sholat mereka sah. Tapi kalau anak yang di bawah itu maka tidak. Ya. Seharusnya kita tidak masukkan dia ke dalam shaf karena itu bisa memutuskan shaf imam dan biasanya anak-anak itu bermain-main dia. Maka itu tidak kita masukkan dalam shaf. Ya. Jadi yang dimasukkan dalam shaf adalah anak yang sudah mulai mumayyiz, yang dia sudah paham sholat, maka boleh dia berada di shaf orang dewasa. Tetapi tentunya sebaiknya bukan di belakang imam, tapi mungkin agak ke pinggir. Shaf pertama nggak apa-apa, tapi di pinggir, bukan di belakang imam. Karena Nabi SAW mengatakan liyani minkum ulil ahlami wan nuha, yaitu hendaknya yang dekat denganku adalah orang yang paham sholat, orang yang berakal, orang yang sudah balik, yaitu di belakang imam. Kenapa? Karena kalau seandainya imam batal atau salah atau lupa, yang di belakang bisa menggantikan, bisa membetulkan. Kalau seandainya di belakang anak kecil nggak paham dia. Kalau orang yang di belakang imam bukan orang sembarangan, harus yang paham sholat, yang siap bisa menggantikan imam. Itu yang di belakang imam. Jadi hendaknya juga ini perlu diperhatikan bahwasanya yang belakang imam itu orang yang paham sholat. Yang kalau imam batal, nah mungkin dia tarik orang yang di sebelah ujung sana untuk jadi imam, jauh. Siapa yang ditariknya jadi imam? Orang yang di belakang dia langsung. Atau yang belakang imam langsung maju. Maka yang di belakang imam itu yang siap jadi imam, itu maksudnya. Ini perlu dipahami, ya. Adapun anak kecil tadi kita katakan dia di pinggir. Ya, dia di pinggir dan tidak memutuskan shaf kalau dia sudah mumayyiz karena sholatnya sah. Karena anak ketika umur 7 tahun diperintahkan sholat. Dan bahkan ada sahabat Amr bin Abi Salamah itu menjadi imam ketika umurnya masih 6 tahun. Ya, ketika dia sudah paham, ya. Ketika anak itu sah sholatnya berarti dia tidak memutuskan shaf, ya. Bolehkah sholat sunnah 4 rakaat seperti sholat sunnah qabliyah zuhur 1 kali salam? Ya, memang disebutkan, ya, ada wallahu alam, ya, tentang ada riwayat yang memiliki ihtimal artinya kemungkinan. Apakah sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu 1 kali salam atau tidak? Ada kemungkinan. Tetapi kalau kita melihat kepada mayoritas sholat, yaitu sholat sunnah itu 2 rakaat. Sholat sunnah itu 2 rakaat. Ya. Itu yang lebih utama. Ya, walaupun kalau seandainya ada orang yang melakukan 4 rakaat, ya wallahu alam itu ada kemungkinan. Ya. Kemungkinan dipahami seperti itu. Walaupun kita katakan yang lebih utama, wallahu alam yang lebih utama adalah 2 rakaat. Ya. Bagaimana dengan wanita yang hendak sholat qabliyah di rumah? Bagaimana mereka tahu bahwa muadzin sudah iqamah atau tidak? Ini tidak ada hubungan. Kalau orang sholat di rumah nggak ada hubungan dengan yang di masjid. Ini maksudnya di masjid, ya. Adapun wanita yang ingin sholat sunnah qabliyah ketika sudah selesai azan dia sholat sunnah qabliyah. Jadi sholat sunnah qabliyah kapan dilakukan? Selesai azan. Selesai azan maka itu sholat sunnah qabliyah. Adapun wanita yang di rumah, ya dia tidak ada hubungan dengan imam, ya. Maka dia boleh, ya. Misal nih dia terlambat sholat, misalnya imam sudah selesai, misalnya dia baru selesai wudhu misalnya, ya silakan dia sholat sunnah qabliyah terlebih dahulu karena dia sholat di rumah sendiri.
Ini tidak ada hubungan dengan orang yang di masjid. Jadi ini maksud di sini adalah hadis kita tadi adalah yang di masjid ya. Seorang ketika dia di masjid kemudian iqamah sudah dikumandangkan maka dia melihat dirinya. Kalau dia baru mulai sholat maka dia putuskan. Tapi kalau dia sudah mungkin 1 rakaat maka dia ringankan sholatnya dan kemudian dia masuk bersama imam dalam jemaah. Nah, Allah taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.